Oke, kita masuk topik yang kedua, tujuan yang kedua, yaitu membandingkan bilangan pecahan. Ya, membandingkan bilangan pecahan. Ya, nanti ada dua cara, ada dua kasus. Yang pertama, jika penyebutnya sama, berarti penyebut itu yang posisinya atas atau bawah. Oke, yang posisinya ada di bawah. Berarti kalau penyebutnya sama, kita hanya membandingkan pembilangnya karena penyebutnya sama. Contoh, ada 1/3, 2/3. Jelas penyebutnya sama. Berarti kalau penyebutnya sama, yang kita bandingkan adalah pembilangnya, yaitu 1 dan 2. Karena 1 kurang dari 2, ya, besar 2, maka bisa dipastikan sepertiga itu iya kurang dari 2/3. Gampang ya? Oke. Contoh yang kedua. Kira-kira 5/6 dengan 4/6 besar mana? Oke, good. Penyebutnya sama. Berarti kita hanya main 5 dan 4. 5 dengan 4 besar mana? Besar 5. Good job. Karena 5 lebih dari 4, bisa dipastikan 5/6 lebih dari 4/6. Gampang ya? Sampai sini paham. Kita akan masuk ke situasi yang kedua. Situasi yang kedua itu seperti apa jika penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, berarti kita harus menyamakan penyebut. Karena kalau sudah penyebutnya sama, seperti tadi langkah yang pertama, kita cukup membandingkan pembilangnya. Bagaimana menyamakan penyebut? Nah, ini ada cara menyamakan penyebut. Cara yang pertama dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekali lagi, sama dengan menyederhanakan. Untuk menyamakan penyebut, berarti kalau kita pembilang kali 2, penyebut kali 2. Supaya apa? Supaya endingnya penyebutnya sama. Contoh, bandingan dua pecahan tersebut, 3/4 dengan 2/3. Menurut kalian, samakah penyebutnya? Tidak. Karena penyebut yang pertama 4, penyebut yang kedua 3. Berarti langkah pertama menyamakan penyebut. Ya. Kita harus samakan 4, 3. Supaya penyebut ini sama, berarti penyebut yang pertama harus dikalikan dengan penyebut yang kedua. Sama, penyebut bilangan yang kedua, suku yang kedua harus dikalikan dengan bilangan pada suku yang pertama. Oke, berarti kalau di sini 4 kali 3, ya, supaya nanti ketemu 12, 4 kali 3, makanya yang atas juga harus dikalikan 3. Ini maksudnya pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Begitupun dengan 2/3. Berarti nanti di sini dikalikan berapa? Iya, nanti ini berarti dikalikan 4, yang 2 juga dikalikan 4. Karena nanti akan menghasilkan penyebut yang sama, yaitu 12. Ya, kita kalau istilahnya kali silang. Yang sini 9, yang ini 8. Nah, penyebutnya udah sama. Kalau penyebutnya sama, berarti fokus kita hanya ada di 9 dan 8. 9 dan 8 besar mana? Good job. Berarti besar 9. Kalau dia besar 9, sudah dipastikan 3/4 lebih dari 2/3. Jelas? Ya. Ini kalau ini 4, ini 3, berarti yang suku pertama dikalikan dengan suku yang kedua juga dikalikan yang pertama. Supaya
dia menghasilkan penyebut yang sama. Kalau ini kalikan 4, berarti atas juga kalikan 4. Kalau ini 3, berarti atas kali 3. Di sini kita bisa, oh 3/4 nilainya lebih dari 2/3. Oke, kita mau menyamakan penyebut yang berbeda menggunakan metode KPK, bukan Komisi Pemberantas Korupsi, tetapi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Berarti nanti kita cari kelipatan bilangan dari penyebutnya yang paling kecil kelipatannya. Ya, kita ambil contoh yang pertama tadi. Berarti kalau di sini penyebutnya adalah 4 dan 3. Berarti kita cari KPK 4 dan 3. Dari mana 12 caranya? Oke, ini mengingat materi waktu SD. Cara menentukan KPK dari 4 dan 3. Langkah yang pertama berarti cari dulu kelipatan 4. 4, 8, karena kelipatan 4 berarti bertambah 4 ya. 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16. Kita berhenti dulu. Siapa tahu nanti ada bilangan yang sama. Jadi yang kedua, cari kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 berarti selalu bertambah 3. 3, 6, 9, 12. Sudah ada angka yang sama. Kenapa sudah ada angka yang sama? Berhenti. Sudah dipastikan KPK 4 dan 3 itu 12. Apakah selalu 4 dikali 3 12? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, ini kebetulan aja nilainya 12. Berarti di sini bisa dipastikan penyebut yang sama dari 3/4 dengan 2/4 itu adalah 12. Berarti supaya dapat 12, 4 dikalikan 3. Ini atas juga kalikan 3, berarti yang bilangan berikutnya, berarti dia kalikan 4, berarti 2 juga kalikan 4. Sama dengan yang tadi. Ketemu 9/12 dan 8/12. Penyebutnya sudah sama, tinggal 9 dan 8. 9 lebih dari 8, sudah dipastikan. 3/4 lebih dari 2/3. Sampai sini jelas? Oke, nanti kalian bisa ulang, nanti kalian bisa pelajari kembali dan berlatih. Karena kalau kalian nggak latihan, pasti materi ini juga tidak mudah. Oke, mudah-mudahan kalian paham sampai di sini.